Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Jalsalah dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian Universitas 11 Maret. Saya di sini akan memberikan penyuluhan pada bapak-bapak tentang pengolahan lahan kering. Jadi di sini saya akan menerangkan bagaimana agar di lahan yang kering kita tetap bisa bercocok tanam atau bertani. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Dimana semua makhluk hidup pasti membutuhkan air. Manusia, hewan, dan tumbuhan atau tanaman. Jika lahan kering atau tanahnya itu kering, kurang air, maka di dalam tanah pun kandungan nutrisi dalam tanah itu akan kurang. Maksudnya nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu akan berkurang. Ya, maaf ya. Di sini yang pertama itu dalam tanam itu ada media tanam ya. Media tanam itu tanah, terutama tanah, air, pupuk, terutama media tanamnya utama ya tanah lah. Iya. Nah, tanah di sini, tanah lempung itu terdapat pada lahan yang bersifat labil. Atau tanah lempung ini rata-rata kandungan airnya sedikit. Nah, terus yang kedua itu ada yang utama lah, air. Air di sini jika gimana ya, curah hujan kurang dan di sekitaran lahan tidak ada tempat untuk menampung air, itu juga sangat berakibat bagi tanaman atau pertanian. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari juga sangat penting. Tapi jika terlalu banyak sinar matahari atau itu juga akan adanya penguapan dalam artian apa ya? Jadi daun ketika ada cahaya matahari itu akan menguap kandungan air yang berada di tanah, nah ya kering. Terus yang kedua, angin juga mempengaruhi tanaman. Jadi anginnya terlalu kencang ya nanti kandungan atau apa itu bisa ikut terbawa, atau tanamannya kalau angin terlalu kencang bisa roboh kan. Terus di sini yang utama juga kandungan nutrisi. Kandungan nutrisi tanaman itu sangat diperlukan lah. Jadi seperti pemupukan, pemberian obat-obatan untuk tanaman itu sangat diperlukan. Di sini saya akan menerangkan bagaimana caranya untuk mengatasi lahan kering ini, Bapak. Ya, tolong dibaca. Itu live dari saya tentang bagaimana caranya menangani. Yang pertama untuk tanah dulu ya. Untuk pengolahan tanah itu sebaiknya yang bagus itu dibajak dulu atau dicangkuli dulu agar kandungan setara atau unsur-unsur itu tercampur. Dan yang tanah di bawah itu kan banyak mengandung nutrisi, Digemburkan gitu, Pak. nah digemburkan itu gunanya agar yang atas itu kan kurang nutrisi dibalik, agar yang atas juga di bawah bisa kandung nutrisi. Terus untuk air sendiri jika di lahan kering itu ada beberapa macam teknik. Satu dengan membuat irigasi agar air itu bisa teraliri terus lah, lahan itu bisa teraliri terus oleh air lah, dimana kering juga bisa tetap mengalir gitu kan. Terus yang selanjutnya kedua itu ada ini, jadi kita memasang tandon atau tangki air dan disambung selang gitu loh Pak. Selang itu untuk bahannya mengairi loh. Yang mungkin situ gambarnya kurang jelas seperti ini Pak. Ya, selang-selangnya ini seperti ini. Kayak airi. Nah, ya, itu agar itu memudahkan kita untuk menyiram, jadi nggak harus satu-satu, itu kan agak lama. Nah, itu air. Yang selanjutnya itu
menggunakan cahaya bagaimana kita intensitas cahaya itu bisa kita kendalikan. Itu biasanya kalau tanaman yang masih ibaratnya benih yang masih kecil itu kita dimasukkan ke dalam rumah namanya bisa rumah kaca atau rumah yang dibuat dari plastik atasnya tutup untuk apa ya, mengatur intensitas cahaya yang masuk, karena kalau masih kecil itu kan terlalu banyak cahaya juga tidak baik. Farmhouse apa nggih, Pak? Nggih, bener. Farmhouse. Rumah petani, rumah tanaman, farmhouse. Ya, bisa dengan itu. Dan untuk intensitas angin sama seperti tadi menggunakan farmhouse juga bisa, karena jika terlalu kencang anginnya, atau banter lah ibaratnya jawane gitu. Itu juga yang kalau masih kecil kan rentan banget. Nutrisi ya, ini nutrisi seperti Bapak tahu lah ya, dengan tanah itu ketika dibajak dan dicangkul itu ya, setelah dibajak dan dicangkul kan dicampur oleh pupuk urea gitu ya Pak. Kandang atau pupuk apa ya, non organik lah. Nah itu dari saya, mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak kalian semuanya gimana? Niki Pak, badhe tanget Pak. Mau tanya saya Pak. Kalau misalkan kita membuat yang namanya wadah air Pak, wadah banyu yang namanya embung apa nggih Pak? Oh nggih. Itu gini. Itu kan seperti bak modelnya ya Pak. Nah, itu contohnya di Wonosobo ada itu, karena sana juga mungkin sebenarnya airannya lumayan bagus, cuman dibutuhkan embung itu ketika yaitu untuk ketika terjadi musim kemarau panjang, embung itu bisa menampung air. Jadi caranya biasanya itu pertama kita bikin seperti bisa kotak atau lingkaran bundar itu. Itu pertama kita bikin kayak dari bambu dulu. Kita bentuk kotak, terus kita pakai terpal. Pertama sih sebenarnya menggali tanah sesuai ukuran yang diperlukan, terus kita beri ya seperti kayu atau bambu kira agar lebih tinggi, terus kita masukkan terpal atau terpal itu plastik. Ya plastik lah sebenarnya, dibentuk seperti itu agar tanah itu bisa tanah air itu tidak menyerap tanah. Ya itu seperti itu. Gimana lagi? Ada yang Maksudnya Mas apa? Terus nanti tambahan itu juga embung itu juga bisa ibaratnya beri selang seperti ini, dialiri setiap sawah. Nah, jadi dari yang biasanya embung itu ditaruh di tempat yang agak lebih tinggi gitu Mas. Biar nanti kayak pipa paralel itu mudah dialirkan. Nah, mudah dialirkan ke lahan-lahan yang. Jadi secara modal langsung nggih kados niku nggih Mas. Tandon niku Mas. Nggih, tandon. Cuma kalau tangki air itu kan airnya kita ngambil dari irigasi atau sungai yang agak jauh gitu loh Mas. Ya kita nyedot lah itu ya. Tandon air kelemahannya itu kita harus ngambil air, harus ada mesin pompanya untuk mengambil air, sanyo atau apa itu. Nah terus ada lagi yang ditanyakan tentang pemupukan atau gimana. Terus kalau pupuk itu, kalau misal pupuk kalau kita bikin sendiri itu caranya gimana ya Pak? Organik gitu. Nggak terlalu banyak. Nah ini di lahan kering juga ya. Cara mengolahan pupuk sebelum ini tadi saya lupa menjelaskan. Kalau pemupukan di lahan kering juga gini. Jadi kalau biasanya di lahan yang basah itu kayak pupuk urea atau organik tidak perlu dicampur air. Ini betul Mas. Ini tinggal kita campur, karena tanah sudah basah, campuri, ditabur pupuk, terus kita campur lagi untuk menyatukan, itu sudah menyatu karena tanah itu basah dan mudah. Kalau yang di lahan kering susah air itu rata-rata banyak. Ini teknik namanya teknik saya itu pupuknya di ini dulu dengan air, jadi cairkan dulu, dicampur dengan air, dilarutkan. Nah itu prosesnya
tinggal kita ya siram di tanah-tanah itu, atau dengan dimasukkan ke tandon tadi bisa untuk mengalirkan air itu. Terus cara pembuatan pupuk sebenarnya mudah. Pupuk kandang itu kayak contohnya cemendil ya, Bapak tahu cemendil kan? Iya. Itu kita kita ambil dulu cemendilnya, terus kita diamkan biasanya 1 bulan agar menyatu, agar hancur dulu, hancur gitu. Biar kalau misalkan langsung digunakan itu kan kandungan pupuk organik itu panas, jadi tanaman bisa layu atau mati terlalu panas. Jadi kita hancurkan dulu, didiamkan dulu, dihancurkan agar seperti tanah, agar ya kandungan yang itu namanya gas karbon dioksida atau apa itu, gas yang membuat panas itu. Ya itu kita diamkan agar hancur seperti tanah, baru kita masukkan secara membuat pupuk sendiri. Atau juga bisa kita ada mesinnya, kita masukkan ya sama sih, kita diamkan dulu di mesin itu untuk bisa digunakan lagi. Ya itu gimana diskusinya, ada lagi yang mau disampaikan atau mungkin ada yang kurang jelas? Monggo Pak. anu niki Mas, kula nuwun sewu Oh nggih. wonten Pun. urusan Nggih, niki nggih. matur suwun sangat niki ilmune Nggih, nggih. tentang napa nggih mau anu Pengolahan tanah kering nggih. lahan kering. Matur suwun sangat. Niki kula wonten urusan asar-asar niki kula sampeyan ditunggu niku. Nggih, nggih, monggo. Kula pareng nggih. Oh nggih, Mas. monggo, Nggih, monggo, monggo. monggo. Matur suwun. Nggih. Mas Dafa matur suwun, Nggih, mudah-mudahan monggo. sukses nggih Mas. Nggih. Monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya barusan ada gangguan, ada urusan ya nggak apa-apa lah, namanya juga orang sibuk ya, petani ya, namanya petani, ada yang sibuk, ada yang ya sebenarnya juga ini salah saya sih, masih jam siang kan, masih jam kerja ya. Oke, monggo ada yang ditanyakan lagi Bapak Baib atau Bapak Andi, silakan. Monggo, Pak. Mungkin saya akan sedikit bertanya ini mengenai pertanian dalam proses perkembangbiakan padi. Dalam penanaman padi itu apa ya? Ada sistem penanaman jajar legowo. Itu bagaimana Pak penjelasannya dalam sistem jajar legowo tersebut? Jajar legowo itu kan gini, jadi pemberian jarak antar tiap tanaman ya ada yang sekitar, tergantung jarak lah, mungkin yang diinginkan, sesuai yang diinginkan lah jaraknya itu, untuk biar tidak ada kompetensi dalam mencari nutrisi dan sinar matahari. Kalau misalkan jaraknya dekat, saling berdekatan, itu kan jadi sumber nutrisi juga saling rebutan. Nah itu, terus sumber cahaya dari matahari juga saling rebutan, dan yang utama itu ini apa ya, agar sinar matahari itu bisa full masuk sampai ke bawah, dalam artian sampai ke batang bawah, karena yang batang kan situ ini biasanya hama orang masih banyak di apa ya, di batang, terutama bilangnya batang kalau orang. Jadi kalau ketika ada sinar matahari kan orang itu akan terkena ya gimana, mungkin ada Lebih mengetahui mungkin ya hama orang yang ada di dalam batang tersebut ya gitu. Iya. Ketika tanaman mungkin berdekatan, itu itu hama orang tersebut tidak terlihat atau bagaimana? begini, agar kalau ketika sinar matahari datang, mana hama orang itu gini akan panasan nih kalau terkena sinar matahari. Jadi dia nggak tahan panas gitu ya? Bukan nggak tahan panas, gimana ya, kalau misalkan Mungkin dalam ya. proses penyemprotannya Nah, mungkin lebih bisa. mudah. Nah, Karena nah, kalau ya. mungkin berdekatan itu kita Iya, sulit. tidak sampai Iya, benar, dan gitu. ya itu utama memang. Di terus matahari juga masuk sampai batang, jadi terutama apa ya, bagian daun yang di bawah kan kalau misalkan berbatang tidak tersinar matahari juga, itu proses
fasilitasnya kurang. Mungkin ada tambahan lagi, ada kritik atau saran atau mungkin ada feedback dari bapak-bapaknya, apa namanya, timbal baliknya dari bapak dan saya menerangkan ada yang kurang dari saya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa ya namanya itu Yang embung itu tadi. Itu embung yang tadi Mas Dava itu sudah menjelaskannya ya apa ya, daerah dataran tinggi. Nah, bagaimana cara menanggulanginya ketika petani-petani yang berada di dataran rendah mengalami kekeringan? Nah, gitu. Apakah membuat embungnya itu bagaimana itu, coba dijelaskan? Iya, kalau di dataran tinggi tadi kan pembuatan embungnya itu di daerah yang agak tinggi ya, Iya. biar bisa terairi. Mungkin kalau di dataran yang rendah ini begini, jadi kan ya gini ya, gimana ya tadi ya, pembuatan embungnya itu tidak usah digali, langsung dipatok-patok, bikin misalnya dari bambu ya, patok bambu, terus mungkin agak agak apa ya, agak ditinggikan Lebih naik sedikit. ya, jadi nggak usah digali, agak sedikit, dan di bawahnya agak dikasih ya biar agak tinggi lah, biar jadi air itu bisa mengalir ke yang aliran bawah. Kalau misalkan menggunakan paralon itu loh, biasanya kan ya ada juga yang menggunakan pakai itu keran, jadi cuma diset di keran kita, nah jadi nggak usah dialiri pakai paralon, jadi manual jadi sebenarnya sama sih. Enggak, kalau di dataran tinggi kan mungkin taruh di yang agak tinggi biar lebih mudah mengaliri. Dan itu dikeruk ya kalau di dataran tinggi tersebut ya, tanahnya. Ini oh ya, saya salah, harusnya sebenarnya tidak usah juga nggak apa-apa, nggak usah dikeruk tanahnya itu loh. Karena biar kalau dikeruk kita dalam tanah itu sulit mengaliri. Jadi air itu di bawah ya? Cuma ini mungkin setahu saya mungkin embung atau bukan, ini pernah saya lihat di daerah persawahan itu, ini mungkin bukan embung ya, kayak ibaratnya tanpa air itu dikeruk dulu dalam artian, tapi airannya dia diambil manual. Jadi seperti bak hajar bak ya, sama aja sih, cuma dikeruk agar mungkin kata petani itu agar lebih ke dalam, agar lebih banyak menampung. Ada juga yang sudah itu apa ya, agar lebih dalam, terus sistem untuk pengairannya dia tidak menggunakan seperti yang dikasih paralon untuk dialiri, tidak, tapi menggunakan kayak ada yang menggunakan pakai pompa air, pakai sanyo, ada juga yang manual diambilin pakai ember, ada juga. Mungkin tergantung ini juga apa lahan, kalau luas lahannya agak luas kan mungkin ya menggunakan ya pompa air, atau mungkin dialiri menggunakan itu kalau menggunakan. Ada juga yang kalau mungkin luas lahannya ya tidak lebih dari 1 hektar atau kurangnya, mungkin manual masih bisa. Ya itu yang ya sekian lah, maksudnya pemberian materi dari saya. Mungkin ada kurang dan lebihnya ya mohon maaf, karena saya juga manusia, banyak salah dan banyak kekurangan dari saya. Ya, ini waktu sudah menunjukkan agak sore, mungkin bapak-bapak ingin beristirahat atau ada keperluan seperti Bapak Oji tadi. Terima kasih waktunya pada bapak yang sudah menyempatkan waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Paknya. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show
we're coming to win it.